Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Sika, yang mulia Bapak Uskup Mamere, yang kami hormati para anggota DPRD Kabupaten Sika yang hadir, yang kami hormati para sesepuh masyarakat Kabupaten Sika, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sika, para camat, Bapak Ibu, Saudara-saudari, undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Acara peletakan batu pertama pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II Momere hari ini Rabu 2 Februari 2022 dimulai. Diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan berkat, rahmat dan kehidupan bagi kami. Bismillah, kami boleh hadir dalam acara-upacara peletakan batu pertama Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II. Kami yakin ya Tuhan bahwa semua ini terjadi atas penyelenggaraan-Mu dan bimbingan-Mu. Maka kami mohon berkatilah seluruh rangkaian acara kami pada hari ini. Nama-Mu kami puji Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan oleh Ketua Panitia Pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II. Saya hormati Bapak Bupati, yang mulia Bapak Uskup Mamere, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Sika yang hadir yang saya hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir atau pejabat yang mewakili, para sesepuh, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD dan BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita sekalian. Izinkan kami menyampaikan laporan secara singkat kegiatan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II. Pertama, latar belakang. Kabupaten Sika memiliki sejarah penyebaran agama Katolik di Pulau Flores dan masuk sejak tahun 1607. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 1998 kita juga pernah melaksanakan perayaan nasional Tahun Mario di tempat ini. 1988.
Dan pada tahun 1989 di tempat ini juga kita mendapat kunjungan dari Papa Suci Yohanes Paulus II. Dan berdasarkan pertimbangan historis tersebut, maka di tempat ini dengan suatu komitmen yang tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sika, kita berencana untuk membangun Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II. Kegiatan pembangunan Menara Lonceng ini juga sudah sesuai dengan rencana besar Kabupaten Sika, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sika tahun 2018-2023 serta kajian pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Sika 20 tahun. Yang kedua, dasar hukum. Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Sika nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sika 2012-2032. Yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Sika nomor 8 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sika nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sika 2018-2023. Yang ketiga, Keputusan Bupati Sika nomor 30/HK/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II. Yang keempat, rekomendasi izin mendirikan bangunan nomor PU titik 659/02/1/2022 tanggal 27 Januari 2022. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan Menara Lonceng ini dimulai pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 yang diawali dengan peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sika dan Yang Mulia Uskup Mumuri. Waktu pelaksanaannya dibagi dalam 3 tahap, kurang lebih estimasi 2 tahun. Kebutuhan biaya dan sumber dana. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini secara kumulatif sebesar 12 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sika, program CSR, para donatur, dan masyarakat luas yang dapat menyumbang secara sukarela. Seraya kita memohon dukungan dan juga doa restu daripada Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Kabupaten Sika untuk kelancaran pembangunan Menara Lonceng ini. Sambutan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Mumuri. Yang terhormat Bapak Bupati Sika dan Ibu,
Bapak, Ibu anggota DPRD yang sempat hadir, Bapak-Bapak Forkompinda atau yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, sesepuh Kabupaten Sika, saudara-saudari undangan yang terkasih. Hanya orang yang pernah mengalami rasa takut dan bangkit dari rasa takut itu sajalah yang sanggup berkata, jangan takut. Ini kata-kata yang luar biasa yang dilontarkan oleh Yohanes Paulus II ketika ia berani melawan ide komunisme dalam kancah politik dunia, dan ia menerima risiko keberaniannya dalam sebuah kisah kemartiran di kota Roma ketika ia ditembak oleh Mehmet Ali Aksa. Setiap orang punya rasa cemas dan rasa takut, namun Paus Yohanes Paulus II menyatakan pentingnya menerima pengalaman rasa takut dan terus mengolahnya menjadi sebuah pengalaman keberanian untuk sampai pada panggilan profetis, untuk seperti Yesus Sang Guru menyatakan jangan takut. Hari ini dalam momen penuh cinta, kita dalam gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah dengan tanggal cantik juga 2/2/2022. Kita hendak mengenang nilai-nilai kemanusiaan yang amat sangat kuat diikat oleh sejarah kehadiran pertama kali Sri Paus di tanah kita ini, di tempat ini. Ada 3 pokok pikiran yang sekiranya boleh menjadi inspirasi dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Menara Lonceng Yohanes Paulus II pada hari ini. Pertama, tempat ini, Gelora Samador, menjadi tanah berkat untuk begitu banyak kesempatan baik dalam perayaan iman keagamaan maupun dalam perayaan sosial kemasyarakatan. Ia tidak saja sekedar sebuah materi fisik berupa sebuah lahan luas yang kita sebut lapangan, sebentar lagi Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II, tapi ia adalah simbol penting dari sebuah keyakinan, keberanian, dan optimisme dalam hidup masyarakat Nian Tanah Sika. Ketika sudut pandang ini yang kita letakkan pada pikiran kita, maka hal ini telah menjadi simbol kebangkitan dari keterpurukan, simbol cahaya dalam kegelapan, dan simbol kekuatan cinta dalam badai kebencian dan banalitas budaya kematian. Tempat lokus pertarungan keyakinan dan harapan, betapa kebenaran dan kebaikan harus bertahan hingga akhir, dan perjuangan mewujudkan cinta kasih menjadi bukti dari keyakinan iman yang bertahan hingga akhir. Yang kedua, di tanah ini, Gelora Samador menjadi saksi bersejarah atas kehadiran Paus Yohanes Paulus II yang telah menjadi santi. Dalam misa pontifikal pada tahun 1989, perayaan Tahun Maria Nasional 1988, siapa sosok Yohanes Paulus II hingga kita mengenangnya sebagai sebuah peristiwa langka dan bersejarah. Paus adalah pimpinan tertinggi gereja Katolik sedunia, pengganti Satu Petrus di dunia, dan ia telah menjadi figur sentral tentang pertobatan dan pengampunan. Ketika figur ini yang kita kenal dan ia hadir di tengah-tengah Gelora Samador ini 32 tahun lalu, maka kini kita mengenang tentang makna pertobatan dan kasih pengampunannya dalam hidup kita saat ini. Hidup ini adalah pergulatan saat ini, dan kita tidak hendak menjadi pribadi yang terjebak dalam romantisisme, tetapi kita berjuang saat sekarang untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan. Atas dasar itulah kita mensyukuri momen seorang pemimpin gereja Katolik meninggalkan Vatikan dan datang ke bumi Flores, Nian Tanah Sika ini, serta mengambil inspirasi tindakan dari perjuangan mengampuni orang lain dan mewujudkan penghormatan pada martabat pribadi manusia. Yang ketiganya, yang terakhir, makna hidup yang harus terbaktikan pada dunia mengundang kita untuk bersama-sama hadir dalam peletakan batu pertama Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II di tempat ini.
Batu pertama yang akan diletakkan adalah berkat dan cinta Tuhan yang secara fisik kuat perkasa seperti batu yang pernah diayunkan oleh seorang Daud, dan secara iman melambangkan berkat cinta Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Kita sekali lagi menyatakan kekuatan harapan akan makna pengampunan yang kian pudar dalam masyarakat kita yang gemar menyebar kebencian dan dendam kesulut, giat bermedia dalam fitnah dan hoaks, dan senang menyaksikan peperangan dan perselisihan yang tidak berkesudahan. Di tempat ini pula kita mensyukuri perayaan pentabisan uskup, dan dengannya kita terus bertolak ke tempat yang dalam bersama orang lain dalam perahu kemanusiaan kita dan dalam jejaring jala keimanan kita. Semoga peletakan batu pertama ini menguatkan seluruh karya besar pengerjaannya melalui para arsitek milenial Miantana Sika dan melalui para tukang sebagai wajah Santo Yosef masa kini, dan juga melalui setiap hati, tangan dan perbuatan yang terulur untuk mensukseskan pembangunan Menara Lonceng Yohanes Paulus II ini. Terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, anggota DPRD, pemerintah Kabupaten Sika yang telah merencanakan dan melaksanakan pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini. Saya mengajak masyarakat dan umat Kristen Maumere, mari kita mendukung pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini supaya tidak mangkrak. Sekian dan terima kasih. Sambutan oleh Bupati Sika. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang mulia Bapak Uskup Maumere, segenap pastor yang saya kasihi, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Bupati Sika yang juga merupakan Ketua Panitia Pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II. Yang saya hormati para sesepuh, Bapak Aselera, Bapak sehat. Yang saya hormati Bapak Sabinus Nagu, Birokrat Tulang, Bapak Sulman, sehat juga Bapak. Ya, terima kasih. Ini ada istri saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sika yang saya cintai. Kalau saya tidak obong nanti di rumah sebentar nanti. Tadi papa lupa saya gitu. Ada Pak Baga, sesepuh, mantan ketua DPRD Kabupaten Sika. 2 periode. Segenap anggota DPRD Kabupaten Sika yang hadir, yang saya kasihi, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sika yang saya banggakan, rekan-rekan pers, segenap ASN, tokoh masyarakat yang saya kelihatan kemarin diundang juga, keluarga besar Gapunya Grandpun,
sebagai pemilik lahan di awal. Kemarin kami sudah lakukan upacara adat, ya, memanggil, mendoakan leluhur keluarga besar ini supaya ikut merestui pembangunan menara lonceng ini. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, rekan-rekan pers yang saya banggakan, sungguh luar biasa hari ini mendengarkan presentasi oleh Ketua Panitia sekaligus laporannya, yang ditambah ya dengan sambutan yang mulia Bapak Uskup yang begitu luar biasa, ya, betul-betul menusuk tulang, menembus jantung, gitu. Ya, di hati sanubari segenap masyarakat Kabupaten Sika. Terima kasih yang mulia Bapak Uskup, Ketua Panitia yang mempersiapkannya dengan baik. Saya tidak bicara lagi sejarah yang disampaikan tadi. Yang kita lakukan hari ini itu adalah kekuatan ya kita yang hidup dan segenap leluhur yang ada di liang tanah Sika. Sebagai pejabat politik, ya, sebagai bupati, ya, kami mendapatkan jabatan ini karena dukungan ya suara rakyat. Sehingga yang saya lakukan dan Bapak Renang lakukan adalah mendengar dan mendengar. Ya, ini bukan ya satu-satunya kehendak bupati atau wakil bupati, tidak. Tapi ini hasil mendengar kan dengan sabar. Dengar ya, ketika masih saya ikut pilkada dari tahun 2008, 35 tahun, 2008, 2013 dan 2018 kalah terus ya, pernah menang kalah lagi dengan Bapak ya, 2013 sudah menang ini ya, sudah menang kalah lagi ya. Ya, yang kami lakukan itu adalah mendengar. Jadi ini adalah salah satu ya, hasil kegiatan kami yang setia mendengar. Juga ada kontemplasi, mendengar, mencari informasi ya. Kemudian sebagai pemimpin itu bukan hanya memutuskan, tapi menerapkan bagaimana meyakinkan juga orang lain bahwa ini betul, ini harus kita lakukan ya, sehingga nanti sebentar kita akan meletakkan batu pertama. Kita semua bangga ya, semua proses sudah kita lakukan. Terakhir kami mempresentasikan di keuskupan depan Bapak Uskup. Dan apa kata Bapak Uskup ya, ini Bapak Uskup tidak mau kalau ini sangat eksklusif artinya ini hanya kita doang. Itu langsung kesempatan pertama Bapak Uskup langsung mundur gesturnya itu bahwa ini tidak boleh begitu, jangan eksklusif, harus inklusif ya. Jadi ini milik ya semua agama, milik ya semua suku. Jadi nanti ada ornamen didesain ya, itu menjadi milik bersama ya. Ada beberapa pintu gerbang yaitu ada puronya ya, ada ya, desain, ada pintunya, ada semua nanti bisa kita lihat secara detail. Dan ini sebagai simbol ya, juga untuk mempersatukan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, ini adalah satu pendekatan yang multidimensi ya, dari aspek kerohanian ada, kepariwisataan ada ya, semua aspek itu dipadukan. Sehingga ini kita harus membangun secara bersama. Dalam pertemuan ya, beberapa kali yang dipimpin ya, baik oleh Bapak Gubernur maupun Dirut Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Ibu Sana, itu setiap daerah ya, di Flores itu menjadi bagian yang terintegrasi, sehingga kita punya hak untuk mengusulkan
apa potensi yang sangat menonjol. Ya, semua daya tarik wisata apa saja, termasuk wisata rohani. Ya, mereka juga punya kajian. Ya, selain kita mengusulkan. Ya, dari situ sudah diangkat bahwa sikap punya keunggulan khusus. Salah satu adalah daya tarik untuk wisata rohani. Ya, kita punya tempat situs-situs ada banyak sekali, semua hampir lengkap. Ya, jadi inilah yang didorong sehingga Ibu Sana menyampaikan di Bupati Sika kita mengusulkan ya apa yang cocok, sehingga setelah kami berdiskusi ya kami mengkaitkan ya semua ya perencanaan kami, sehingga salah satunya adalah ingin menjadi destinasi juga Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ya di Mamere. Saya sangat senang tadi, luar biasa ya, ini cocok, ini dia berjalan begitu saja ya, karena waktu saya omong di Labuan Bajo saya belum koordinasi dengan Bapak Uskup. Saya langsung bicara bahwa ini orang wisata itu dia akan harus ya, untuk kesegaran badannya, tapi sebenarnya jasmani rohani. Jadi saya langsung ngomong bilang ini tempat untuk orang yang bertobat ya, orang tempat untuk pengampunan. Jadi kalau lihat menara ini itu langsung ya hatinya jatuh bahwa saya pasti diampuni gitu. Jadi cocok betul kita berencana nanti di lantai 2 itu tempat konseling ya, tempat orang konsultasi untuk berwisata rohani ya, untuk sekedar ya, semua unik-uniknya itu disampaikan, mohon pertobatan, pengampunan nanti akan dilayani di tempat ini ya. Jadi harapan target saya wisatawan kalau sudah ke Labuan Bajo, dia kalau pikir dosa dia harus ke sini ya, harus ke Mamere untuk mendapatkan pengampunan ya, setelah dirinya merasa nyaman ya, merasa dibebaskan dari beban-beban dosa, baru kembali ke negaranya dalam keadaan yang betul-betul terbebaskan ya. Jadi dia bangga kita berwisata ke Flores, pulangnya jadi bebannya ringan ya, bukan jadi orang suci ya. Maksudnya pulang itu semua unek-unek sudah dikeluarkan dan mulai pembaharuan hidup baru. Saya pikir ini lama-lama dia kalau berbuat dosa lagi datang lagi di sini ya. Jadi ini daya tarik, daya pikat yang dia pergi datang gitu. Ya, tapi kita jangan curiga kalau ada wisatawan mancanegara yang datang terus berarti dia kena dosanya belum tobat-tobat ya. Nanti suatu ketika kalau tidak datang lagi di sini berarti ya ini baru pertobatan yang abadi. Bukan begitu, tetapi ini kita ciptakan ya daya tarik wisata rohani yang betul-betul ya orang akan datang ke sini karena dia mendapatkan ya sesuatu ketenangan hati, jiwa dan lebih dekat ya kepada Tuhan. Saya sampaikan itu, Ibu Sana langsung setuju ini konsep yang bagus. Dan beliau katakan silakan bangun, persiapkan makanan untuk kemudian. Setelah kembali saya minta hitung-hitung, ternyata kita 3 miliar. Ini 12 miliar. Ya karena 12 miliar, ide dan kemauan yang kuat ini tidak boleh putus. Jadi kita bilang sudah, kita jalankan saja dengan kekuatan bersatu. Ya, dan hari ini akan berjalan. Kita yakin sekali ini pembangunan berjalan dengan baik dan pasti selesai. Tadi sudah dirinci pertahanan. Di tahun 2022 ini ya kita semua nekat ya untuk menyelesaikan bangunan strukturnya yang 4,5 miliar tadi. Artinya apa? Cor-cor dari bawah sampai ke puncak itu selesai di tahun 2022. Jadi tahun yang akan datang baru kita lakukan finishing. Sehingga tugas panitia, tugas kita semua adalah memberikan ya, pemahaman, kita mensosialisasikan sehingga ada kurang hati ya untuk bersama-sama ikut berkontribusi. Ya, kita tidak lihat berapa besar dan kecilnya ya, tetapi kemauan dan hati kita. Jadi terima kasih kepada kita semua, kemudian Bapak Uskup sudah memberikan dukungan dan doa. Kita
kita semua yakin ya hari ini kita akan meletakkan batu pertama dan selanjutnya akan terbangun tidak mangkrak. Ya, kalau mangkrak ini habis. Saya yakin ya kita semua ini bukan beban ya, tapi ini adalah satu sukacita ya, satu kesenangan ya, kesenangan. Anggaplah ini kita rindu akan Tuhan, kita rindu akan kebersamaan, kita rindu akan cinta kasih, kita rindu akan ketenangan. Tadi Bapak Uskup ya sudah menyampaikan tadi, di dunia yang era informatika ya, semua orang ada apa-apa medsos ya, tidak senang dengan suaminya sindir lewat medsos itu. Nah ini, jadi tidak usah lagi lihat medsos, nanti datang ke Menara Lonceng sini, semuanya akan menjadi tenang, ada pengampunan di sini. Saya pikir ini saja. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Peletakan batu pertama diawali dengan doa pemberkatan lokasi dan alat oleh Pastor Oroki. Penandatanganan prasasti peletakan batu pertama pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II oleh Ketua Panitia Bupati Sika dan Yang Mulia Bapak Uskup Maumere. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita saksikan peletakan batu pertama pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II Maumere oleh Bupati Sika dan Yang Mulia Uskup Maumere. Hadirin kami persilakan kita berdiri. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin sekalian, dengan demikian maka berakhir sudah rangkaian acara peletakan batu pertama pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II Maumere pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pembangunan ini selanjutnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kebersamaan kita.